Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat melimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah dari seorang wanita yang berparas sangat cantik dan dia adalah seorang kembang desa di sebuah daerah di Kabupaten Cianjur. Gadis muda itu ditemukan sudah dalam keadaan yang hangus terbakar di halaman rumahnya. Dia mengalami luka yang cukup parah di seluruh tubuhnya. Dan hal itu menyebabkan bagian daging yang terdalam sampai terkelupas dan menghitam dengan sedemikian rupa. Menurut keterangan yang saya dapatkan, si wanita itu ternyata dieksekusi oleh pacarnya itu sendiri. Si pria itu mengaku merasa sangat sakit hati, sebab ada pesan singkat dari pria lain di ponsel milik si wanita. Hingga karena alasan itulah dia terpancing emosi yang cukup tinggi dan menyiramkan satu derigen penuh bahan bakar minyak ke tubuhnya. Si pria juga mengaku bahwa dia sangat mencintai si wanita dan jika dia sampai berpaling maka lebih baik mengirimnya ke neraka di tempat keabadian. Sebelum saya akan masuk ke dalam kronologis dari kisah tersebut, saya terlebih dahulu akan menceritakan latar belakang dari kehidupan korban. Si wanita dalam peristiwa ini bernama Indah Daniarti yang berusia sekitar 21 tahun dan bertempat tinggal di desa Karangwangi di Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat. Diketahui bahwa Indah Daniarti adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Kedua adiknya itu masih berusia kurang dari 10 tahun. Menurut keterangan yang saya dapatkan, keseharian dari Indah setelah lulus dari sekolah adalah membantu usaha kedua orang tuanya di tempat penangkaran udang. Selain itu, dia juga kerap membantu ibunya dalam membersihkan rumah dan tentu menjaga hingga merawat kedua adiknya. Dalam penuturan Iyus Darusman selaku ayah kandungnya, dia mengungkapkan bahwa Indah Daniarti tergolong sebagai anak yang penurut dan tidak pernah membantah kedua orang tuanya. Kepeduliannya terhadap keluarga juga membuatnya merasa sangat bangga. Terlebih banyak impian yang ingin dia gapai mengenai kebahagiaan keluarga. Salah satunya dia ingin sekali memberangkatkan ibu dan bapaknya ke Tanah Suci dengan uang dari penghasilannya sendiri. Dalam kehidupan dengan beberapa tetangga dekat, Indah Daniarti juga dikenal sebagai sosok gadis yang cukup pendiam. Dia tidak banyak berbicara dan hanya sesekali bertegur sapa ketika tidak sengaja berpapasan. Dalam kisah percintaan yang dijalani oleh gadis 21 tahun tersebut, sebenarnya dia tidak banyak bercerita mengenai asmara ataupun sosok pria idaman di hatinya. Hanya saja dalam kurun 1 tahun belakangan ini, Indah Daniarti kerap menghabiskan waktu bersama dengan seorang pria dari desa sebelah. Pria itu terhitung cukup tua, sebab memiliki usia sekitar 32 tahun dan hampir terpaut 12 tahun usianya dengan Indah Daniarti. Pria itu bernama Dede Iskandar dan bertempat tinggal di desa Kertajadi di Kecamatan Cidaun di Kabupaten Cianjur. Menurut keterangan dari Iyus Darusman, dia sebenarnya tidak cukup mengenal dekat dengan pria pujaan hati putrinya tersebut, namun dia memang sering mengunjungi anaknya dan mengajak keluar sebentar. Perkenalan singkat antara dia dan teman pria Indah Daniarti sebenarnya sangat harmonis. Dede Iskandar sewaktu bertamu cenderung bersikap sangat sopan dan lembut. Dia juga bahkan sempat menumpang untuk beribadah di dalam kamar di rumahnya. Dari sana Iyus Darusman tidak merasa curiga sedikitpun dengan sosok Dede Iskandar meskipun dia tidak mengetahui sejauh mana kedekatan antara putrinya dengan pria itu. Dalam keterangan yang disampaikan oleh beberapa teman dekat Indah Daniarti, mereka mengatakan bahwa sebenarnya kurang setuju dengan hubungan di antara keduanya. Sebab nyatanya Dede Iskandar tidak memiliki kejelasan soal status pekerjaan dan hidupnya tergolong di bawah garis tidak mampu. Beberapa teman itu juga sempat mengungkapkan kepada Indah secara langsung bahwa mereka merasa keheranan sebab dirinya mau menjalin hubungan dengan pria yang umurnya terpaut sangat jauh. Mereka juga menilai bahwa Indah Daniarti sebenarnya bisa memiliki pria idaman yang lebih baik secara penghasilan dan mempunyai standar wajah yang enak dipandang. Akan tetapi nasihat yang diberikan oleh mereka seperti tidak mempan untuk Indah. Dia seolah memiliki sudut pandang yang lain dalam menilai sosok Dede Iskandar. Dan itu kemungkinan besar membuatnya bertahan dalam menjalani hubungan tersebut. Romansa kisah percintaan dari Indah Daniarti bersama pacarnya tidak selalu berjalan dengan mulus. Beberapa kali mereka sering terlibat pertengkaran dan itu dipicu oleh kecemburuan dari Dede Iskandar.
Indah Daniarti selalu dipaksa untuk menuruti setiap keinginan dari Dede, dan dia juga dilarang untuk berhubungan dengan pria lain di media sosial. Dede Iskandar kemungkinan besar merasa tahu diri dengan wajah yang dimilikinya. Dia terlalu takut untuk kehilangan Indah Daniarti hingga membuatnya seolah melakukan pengekangan dengan intensitas cukup tinggi. Beberapa postingan dari Indah di media sosial miliknya juga menyebutkan bahwa dia merasa terganggu dengan sikap yang ditunjukkan oleh pacarnya selama ini. Indah mengungkapkan bahwa dia benar-benar tulus mencintai Dede Iskandar, dirinya juga menerima apa adanya pria itu dan tidak mempermasalahkan usia maupun pekerjaannya yang belum jelas. Hingga puncak atas kejengahan yang dirasakan oleh Indah akhirnya terjadi. Saat itu dia terus-menerus dituduh memiliki pria lain di belakangnya. Dan tuduhan itu cukup kasar hingga membuat kesabaran Indah sudah berada pada batasnya. Indah Daniarti kemudian mengirimkan sebuah pesan singkat yang berbunyi bahwa dia meminta untuk menyudahi semua kisah di antara keduanya. Dirinya sudah tidak lagi mau berhubungan dan meminta Dede Iskandar untuk tidak lagi mengganggunya. Wanita yang berusia 21 tahun tersebut mengungkapkan bahwa ternyata usia tidak menjamin kedewasaan dari seseorang, seharusnya pacarnya itu memiliki kematangan dalam berpikir dan tidak seenak jidat dalam melakukan tuduhan. Mendengar ucapan perpisahan yang dilayangkan oleh Indah Daniarti, hal itu membuat Dede merasa sangat tidak berdaya dan dirinya tidak mau kehilangan sosok pacarnya tersebut. Dede Iskandar kemudian terus-menerus memohon agar mereka bisa memperbaiki hubungan itu. Dia juga berjanji tidak akan lagi menuduhnya dengan serentetan tuduhan tersebut. Akan tetapi Indah Daniarti menolak diajak balikan, dan hal itu membuat Dede Iskandar merasa sangat hati hingga jiwanya seketika tergoyah begitu hebatnya. Dari sana Dede Iskandar terus-menerus memikirkan bahwa Indah pasti sudah bermain dengan pria lain di belakangnya, hingga tuduhannya selama ini nyatanya benar dan Dede Iskandar semakin menggila dengan pikirannya sendiri. Dede Iskandar kemudian terus-menerus meminta penjelasan dari Indah Daniarti dan dia juga berusaha agar mereka bisa untuk bertemu. Dede mengatakan bahwa jika memang hubungan ini harus usai, maka sebaiknya dia harus mendengarnya secara langsung. Hingga akhirnya Indah Daniarti menyetujui hal itu. Dia kemudian menyuruh Dede Iskandar untuk menjemputnya di rumah. Pada sebuah malam di tanggal 1 April di tahun 2021, Dede Iskandar kemudian akhirnya bisa bertemu dengan pacarnya. Mereka selanjutnya saling berinteraksi di sebuah kursi di halaman rumah. Dalam perbincangan yang terjadi di antara keduanya ternyata berjalan cukup panas. Mereka terlibat perdebatan yang sangat hebat mengenai tuduhan pengkhianatan yang dilakukan Indah Daniarti. Terlebih setelah Dede Iskandar membuka media sosial miliki dari pacarnya, dia menemukan beberapa pesan dari banyak pria yang masuk dan dibalas oleh Indah Daniarti. Dari sana sikap yang ditunjukkan oleh Dede semakin menggelegar dan sangat menakutkan. Dia berada pada watak aslinya sebagai seorang yang pemarah. Ketika itu Indah Daniarti sebenarnya tidak meladeni setiap ucapan yang disampaikan Dede. Dia memilih diam agar suasana di antara keduanya tidak semakin memanas. Hingga Dede kemudian beralasan untuk pamit sebentar ke warung. Dia mengatakan bahwa akan kembali lagi ke rumah Indah Daniarti. Dalam perjalanannya menjauh dari pacarnya itu, emosi yang berada dalam benaknya tidak kunjung padam dan itu terus-menerus berbisik untuk melakukan sesuatu. Dede Iskandar sudah tidak lagi memiliki logika di dalam kepalanya. Pria yang berusia 32 tahun tersebut ingin membalaskan rasa sakit atas semua ini. Pada saat itu dia kemudian membeli 1 derigen bahan bakar minyak di warung Madura. Dia sebenarnya tidak yakin dengan keputusan atas rencana yang ingin dirinya lakukan. Akan tetapi bisikan iblis itu seolah nyata di dalam kupingnya. Dia dipaksa oleh keadaan yang berlandaskan harga diri untuk melakukan tindakan yang cukup menantang. Sekitar setengah jam kemudian dia akhirnya kembali datang ke rumah pacarnya. Ketika itu dirinya langsung mengucapkan beberapa kata mengenai rasa sakit yang harus dia terima. Pria itu juga seolah seperti sedang kerasukan iblis dan membanting beberapa benda di sekitarnya. Hingga pada puncak dari kejadian itu, Dede Iskandar kemudian menghempaskan 1 derigen yang berisikan bensin ke tubuh dari Indah Daniarti.
Tidak lupa juga langsung menyalakan korek gas di kantong kirinya, hingga hal itu membuat keadaan di sana langsung menyala begitu sangat terang. Dede Iskandar melihat bahwa kulit dari pacarnya sudah mulai terbakar, jeritan tangis kesakitan kemudian terdengar begitu sangat keras. Melihat Indah dan Yarti seperti itu, awalnya Dede Iskandar ingin segera memadamkan api dengan cara memeluk tubuhnya. Akan tetapi nyatanya dia juga ikut terbakar dan karena tidak kuat untuk menahan rasa sakit tersebut, Dede akhirnya langsung melepaskan pelukan itu dari tubuh pacarnya. Beberapa detik berikutnya, para warga sekitar sudah banyak yang keluar dari rumah. Mereka juga langsung berlarian karena melihat Indah dan Yarti dalam keadaan yang terbakar. Dede Iskandar yang seolah terpojok dengan banyak warga yang sudah mulai berdatangan, saat itu juga dirinya langsung melarikan diri dan meninggalkan pacarnya dalam keadaan seperti itu. Singkat cerita, api yang melahap kulit beserta daging di tubuh Indah dan Yarti akhirnya berhasil dipadamkan. Dan para warga bersama dengan Bapak Ius Darusman kemudian membawanya ke rumah sakit terdekat dari sana. Pada kondisi ini tubuh Indah dan Yarti hampir semuanya sudah menghitam dan gosong, dia juga dalam keadaan yang sudah tidak sadarkan diri. Para tenaga medis kemudian langsung menangani kondisinya. Dalam pengamatan awal mereka menyimpulkan bahwa Indah dan Yarti mengalami luka bakar sekitar 85%. Sementara itu, atas kejadian yang menimpa putrinya, Bapak Ius Darusman kemudian melaporkannya ke kantor kepolisian. Dia dan beberapa warga selanjutnya dilakukan interogasi terkait kronologis atas peristiwa tersebut. Hingga sekitar 2 hari berikutnya, pihak kepolisian akhirnya bisa melakukan penangkapan kepada Dede Iskandar. Dia diringkus di sebuah bukit pegunungan di wilayah Kabupaten Cianjur. Pria yang berusia 32 tahun tersebut kemudian langsung dibawa ke kantor kepolisian. Dia akan dimintai keterangan atas motifnya melakukan pembakaran tersebut. Di hadapan petugas kepolisian, Dede Iskandar mengaku menyesal telah melakukan tindakan itu, dan hal itu semata hanya kecerobohannya yang disebabkan rasa emosi yang meluap sangat tinggi. Dede Iskandar juga ingin meminta maaf kepada Indah dan Yarti beserta keluarganya. Dia mengatakan bahwa benar-benar mencintai wanita itu dengan sangat tulus dan ingin segera melamarnya menjadi seorang istri. Akan tetapi sayangnya Dede Iskandar harus mempertanggungjawabkan semuanya. Dia akan diadili di persidangan atas perbuatan tersebut. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Dede Iskandar diketahui juga pernah masuk ke dalam jeruji besi sekitar beberapa tahun yang lalu. Saat itu dia melakukan tindakan yang sama kepada seorang wanita di kota Jakarta. Sayangnya hukuman yang diterima oleh Dede Iskandar terhitung hanya sebentar. Dirinya waktu itu mendapat hukuman selama 4 tahun kurungan di dalam penjara. Dan seolah seperti tidak kapok dengan perbuatannya, dia kembali berulah dan Indah dan Yarti menjadi korban berikutnya. Sebuah sistem hukuman yang cukup lemah dari pihak kepolisian di mana seorang mantan narapidana kembali mengulangi kesalahannya di masa lalu. Dalam keterangan yang saya dapatkan, Dede Iskandar kemudian divonis salah dan mendapatkan hukuman selama seumur hidup sebab ada perencanaan yang direncanakan dalam melakukan eksekusi terhadap pacarnya sendiri. Sementara itu kondisi yang dialami Indah dan Yarti semakin memburuk. Dia ditangani oleh beberapa tenaga medis di rumah sakit besar di Provinsi Jawa Barat. Dalam keterangan tim medis tersebut, diketahui bahwa luka yang dialami oleh Indah tergolong sangat parah dan menyebabkan kebocoran di beberapa organ dalamnya. Salah satunya adalah ada komplikasi di bagian alat pernapasan ataupun di bagian parunya. Hingga setelah menjalani perawatan selama beberapa minggu lamanya, kondisi dari Indah dan Yarti nyatanya sudah tidak lagi bisa tertolong. Dia kemudian harus menghembuskan napas terakhirnya karena ulah yang dilakukan pacarnya sendiri. Bapak Ius Darusman benar-benar tidak menyangka dengan kejadian yang menimpa anaknya. Terlebih ini dilakukan atas dasar cinta dari seorang pria yang sangat berlebihan. Bapak Ius Darusman juga tidak habis pikir dengan perbuatan yang dilakukan Dede Iskandar. Dia awalnya menilai bahwa teman dari putrinya itu adalah orang yang sangat baik. Sebab diketahui bahwa banyak perubahan yang terjadi kepada Indah dan Yarti setelah menjalin hubungan bersamanya. Salah satu hal yang paling ketara adalah Indah dan Yarti lebih sering beribadah. Anaknya itu bahkan tidak pernah ketinggalan untuk sholat wajib selepas adzan berkumandang.
Bapak Ius Darusman merasa sangat kehilangan putri pertamanya itu, sebab banyak hal yang dirinya tahu mengenai mimpi ataupun impian yang ingin Indah dan Yarti gapai di masa depan. Bapak Ius Darusman juga meminta Dede Iskandar diberikan hukuman yang setimpal. Dia berharap bahwa pria itu segera bertaubat dan memohon ampun atas tindakan yang sudah dirinya lakukan. Sebuah prolog dari kisah yang cukup memprihatinkan, di mana lagi-lagi seorang pria dengan secara sadar melakukan tindakan kepada seorang wanita. Dan hal itu didasari rasa emosi mengenai perihal perasaan yang sangat berlebihan. Dede Iskandar kemungkinan besar memang memiliki cinta yang tulus kepada Indah dan Yarti, akan tetapi sayangnya cinta itu membawa dia pada sebuah nestapa yang tidak berujung. Kekecewaan ataupun harga diri dari seorang pria yang seolah diinjak oleh seorang wanita membuat segala bisikan iblis itu menjadi cara untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Semoga dari kisah ini kita bisa mendapat pelajaran yang terkandung di dalamnya dan kejadian yang serupa tentu tidak akan pernah terulang kembali. Saya berharap untuk para wanita agar lebih berhati-hati dalam memilih pasangan. Kita juga tidak boleh hanya sekedar melihat kebaikannya di luar saja. Karena bisa saja dia memiliki watak asli yang cukup menakutkan dan bisa membahayakan diri kita sendiri di suatu saat nanti. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan dukunganmu kepada channel admin dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah ini.